Berpura-pura sebagai karyawan PLN, seorang pria tipu belasan korbannya hingga puluhan juta rupiah. Modusnya nih, ia menjanjikan akan memasang instalasi baru dengan harga yang murah. Tapi ternyata ia memasang token meter yang lost room. Alhasil si pelaku ini dibekuk di rumahnya. Gua mau ngingetin lagi nih buat bro and sis gua yang ada di rumah. Jangan sekali-kali kalian tergoda dengan harga murah. Pastikan pegawai PLN yang datang ke rumah kalian merupakan pegawai resmi. Ini dia aksinya. Kepolisian Sektor Jenggawah Polres Jember, Jawa Timur menerima laporan dari seorang korban tentang dugaan tindak pidana penipuan. Modusnya pelaku menyamar sebagai petugas perusahaan listrik negara atau PLN. Pelaku lalu menawarkan pemasangan instalasi baru maupun tambah daya yang murah dan tanpa antrian lama. Tergoda iming-iming tersebut, korban alami kerugian hingga puluhan juta. Meteran listrik yang dipasangkan merupakan hasil modifikasi ilegal, sehingga pelanggan terkena sanksi dari PLN dan harus membayar denda yang besar. Merespon adanya laporan tersebut, tim Bakrabak Reskrim Polsek Jenggawah dikumpulkan. Kanit Reskrim Aibtu Ahmad Rinto memimpin langsung pengarahan. Langkah-langkah yang harus diambil dijelaskan pada anggota sambil mendeteksi keberadaan target pelaku. Kemudian kita terima informasi juga bahwa korban tidak lebih dari satu orang ya. Terus kita adalah melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terlapor, terhadap tersangka. Keberadaan tersangka sekarang ini kemungkinan berada di daerah Apulu. Orangnya gemuk, tinggi kurang lebih 165 cm, kulitnya kuning. Kita selidiki, kalau memang ada di rumahnya kita langsung masuk biar kita serahkan bukan surat perintah tugas kita, bukan kita melakukan penangkapan. Untuk melaksanakan tugas berdoa mulai. Selesai. Baik, Bakrabak. Bakrabak. Yes! Strategi penangkapan telah diberikan. Tim pun bergegas menuju lokasi sasaran di Desa Sabra. Polisi pun langsung mengamankan Muhammad Kabul Fadelin di rumahnya. Pria berusia 36 tahun ini tak berkutik saat polisi datang menggerebeknya. Pelaku menipu belasan pelanggan listrik di 3 kecamatan, yakni Jenggawah, Ambulu, dan Wuluhan. Bukan pegawai PLN. Kenal sama Pak Edi Purnomo? Pohon Sadeng? Iya, Pohon Sari. Siap. Ya. Ada masalah apa sama dia? Katanya ambil meter, Pak. ambil meteran, mau minta uang? Iya, Pak, ambil minta uang. Kau janjikan pemasangan apa tuh? Meteran daya 7.700, Pak. Gitu. Iya. Sampai sekarang dipasang nggak? Belum, Pak. Kenapa nggak dipasang? Karena kena P2TL belum bisa kepasang, Pak. Oke, sementara sampean kita amankan dulu, ya? Siap, Pak. Siap. Kita amankan sampai ikut kami. Ya. Siap. Itu kita lakukan pemeriksaan. Siap, Pak. Siap. Baik, jalan. Sudah berapa rumah yang kau pasang kayak gitu? Berapa rumah semuanya? 7 itu, Pak. 7 tempat. Iya, Pak. 7 tempat. Uangnya kamu ambil sendiri semuanya? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Seizin PLN nggak? Kau Enggak, pasang gitu? enggak ada, Pak. Tiap harinya tuh kalau kamu kerja pakai. Pelaku mengaku sebagai petugas PLN agar korban yakin. Kebanyakan korban akhirnya terayu karena ingin mudah dan cepat untuk menaikkan daya, apalagi pelaku tawarkan harga yang lebih murah. Ngaku pegawai PLN. Iya, Pak. Dan CV, Pak. Sebenarnya kamu
instalator. pegawai PLN apa bukan? Bukan, Pak. Bukan. Bukan, Pak. Kenapa kau bilang kamu pegawai PLN? Biar mau kayak pelanggan, Pak, untuk pasang ke saya. Kisarannya berapa tiap-tiap rumah itu kamu tarik? 1,5 juta, Pak, sampai 1.700.000. 1.500.000 sampai 1.700.000. Sampai sekarang belum terpasang juga. Iya, Pak, yang 7. Iya, yang 7 tidak terpasang ya. Iya. Sama siapa kerja kamu? Sendiri, Pak. Sendirian? Iya. Tidak ada yang bantu dari pihak PLN? Tidak ada, Pak. Waktu pemasangan ya PLN sendiri kalau pemasangan untuk pasang barunya, Pak. Kalau sudah turun meterannya, Pak. Sampai bypass setrum itu seizin PLN nggak? Enggak, Pak, enggak. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan seorang korban yang didatangi tim inspeksi PLN dan menemukan pelanggaran pencurian setrum tak melalui alat meter. Akibatnya korban mendapat sanksi denda dari PLN sebesar 36 juta rupiah. Padahal sebelumnya juga telah menyerahkan uang jutaan rupiah pada pelaku. Sudah gimana? Sudah saya selesai. Berapa? 1.800.000. 1 juta berapa? Kita tangkap dia sehubungan dengan penipuan dan penggelapan pemasangan listrik. Ya benar Pak, kan juga bapaknya ini. Oh, Pak Ajudin juga korban. Berapa yang uangnya Pak? 2.700.000. Betul? Iya. Nah, jadi sekarang tersangka Fadli kita amankan di Polsek Jenggawa nih, Mas. Ya, sampai kalau merasa dirugikan bisa datang ke Polsek Jenggawa. Oke, uangnya ini digunakan untuk apa ini? Saya Iya. pribadi. Iya, pribadi digunakan untuk apa? Yes, banyak untuk Untuk apa? bayar hutang atau Bapak benar ini orangnya? ya, betul. Ini ya? Ya. Sampai sekarang Bapak baru tahu kalau dia bukan pegawai PLN ya? Ya. Waktu itu dia tahunya Bapak dia pegawai PLN. Ya. Kan gitu ya? Jadi memberikan meteran yang dipinjam oleh si ini, oleh tersangka ini. Pinjamnya berapa lama katanya Pak? 2 hari. 2 hari. Ya. Sampai sekarang nggak dikembalikan. Belum. Meteran yang dipinjam dari dia, kamu kemanakan? Saya pasang di pelanggan, Pak. Dipasang di pelanggan. Ya. Seizin PLN nggak? Enggak. Awalnya kami menerima laporan dari korban bernama Edi Purnomo yang beralamat di Desa Kalimasari, Kecamatan Jenggawa, bahwa dirinya didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku pegawai PLN dan menawarkan untuk pemasangan aliran listrik yang baru dan meminta sejumlah uang, yang pertama 7.500.000 dan dijanjikan untuk pemasangan aliran listrik dengan kekuatan daya 7.700 watt. Setelah ditunggu-tunggu beberapa lama tidak dipasang-pasang dan korban merasa curiga, dan kita melakukan penyelidikan, kita melakukan penangkapan terhadap tersangka yang berinisial F, dan tersangka ini mengakui bahwa dirinya itu melakukan perbuatan tersebut memang sengaja tanpa sepengetahuan dari pihak PLN. Setelah kita lakukan pengembangan penyidikan, tersangka F ini mengakui sudah kurang lebih ada 12 orang korban, yang mana yang 10 tersebut sudah di bypass semua aliran listriknya, sehingga di sini yang mengalami kerugian adalah PLN. Dan ketika PLN mendatangi warga-warga yang sudah di bypass lostromnya, otomatis PLN memberikan sanksi terhadap warga tersebut, yang notabene warga tersebut tidak tahu apa yang dilakukan oleh tersangka F terhadap meteran milik dia. Selain berhasil amankan pelaku, polisi juga menyita berbagai barang bukti, termasuk meteran listrik dan berbagai peralatan lainnya, seperti kabel dan alat bukti pendukung. Tidak hanya ke rumah-rumah warga, pelaku juga menyasar korban pelanggaran listrik yang disalurkan ke lembaga sosial maupun tempat ibadah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 378 tentang penipuan dengan penjara 4 tahun kurungan.